Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu laporan pembuatan sabun. Di sini ada izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Peti Cornelius dari NPM 2420. Saya Benedikus Manurung dengan NPM 174. Dan saya Abdullah Jam Prawira dengan NPM 24182. Oke, di sini ada laporan tugas kimia. Jadi geser ya. Harus bentar. Nah, jadi di sini ada dasar teori dari saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi kimia antara lemak atau minyak dengan basa alkali seperti NaOH yang menghasilkan gliserol. Proses ini melibatkan maaf, hidrolisis trigliserida, komponen utama lemak atau minyak. Reaksi ini umumnya terjadi pada suhu 70 sampai 100 derajat Celcius dan menghasilkan sabun dengan struktur molekul yang terdiri dari bagian hidrolik atau kepala dan hidrofobik atau ekor. Di sini dilakukan adalah persiapan bahan untuk atau menyiapkan. Yang pertama itu kita bisa mempersiapkan bahan atau menyiapkan lemak atau minyak dan basa alkali. Yang kedua kita bisa mm, melakukan yang namanya reaksi saponifikasi, yaitu dengan cara memanaskan dan mengaduk pada suhu 70 sampai 100 derajat Celcius. Lalu ada proses membutuhkan sabun. Di sini terbentuknya molekul sabun dengan bagian hidrofilik dan hidrofobik, lalu penambahan aditif untuk atau penambahan pewarna, pewangi dan bahan tambahan lainnya. Nah, cara kerja dari sabunnya yaitu sabun bekerja berdasarkan struktur molekulnya yang unik. Bagian hidrolik, kepala polar, berinteraksi dengan air, sedangkan bagian hidrofobik atau ekor nonpolar berinteraksi dengan minyak dan kotoran. Ketika sabun dilarutkan dalam air, molekul-molekul sabun membentuk struktur misel. Dalam proses pembersihan, ekor hidrofobik menempel pada partikel minyak atau kotoran sementara kepala polar tetap terhubung dengan air. Dengan menggosok atau mengaduk, misel terbentuk dan mengangkat kotoran dari permukaan. Proses ini memungkinkan kotoran dan minyak untuk terdispersi dengan dalam air dan mudah dibilas. Caranya yaitu yang pertama pembentukan misel, yaitu molekul sabun membentuk struktur misel dalam air. Yang kedua pengikat kotoran, yaitu ekor hidrofobik mengikat partikel minyak dan kotoran. Yang ketiga dispersi dalam air, kotoran terdispersi dalam air dan mudah dibilas. Oke, yang selanjutnya ada faktor-faktor pembuatan sabun. Yaitu pemilihan bahan baku yang tepat sangat penting dalam pembuatan sabun. Lemak atau minyak seperti minyak kelapa sawit atau minyak zaitun yang berfungsi sebagai sumber trigliserida. Alkali biasanya yang digunakan itu adalah natrium hidroksida atau NaOH untuk sabun padat dan digunakan untuk reaksi saponifikasi. Lalu suhu dan waktu reaksi juga menjadi faktor krusial, di mana suhu ideal untuk saponifikasi berkisar antara 70 hingga 80 derajat Celcius, dan pengaduan yang konsisten diperlukan untuk memastikan distribusi bahan yang merata. Setelah proses saponifikasi, bahan tambahan seperti pewarna, pewangi, dan pelembab dapat ditambahkan untuk meningkatkan fungsi dan estetika sabun. Nah, bahan baku yang digunakan bisa melakukan pemilihan lemak atau minyak dan alkali yang cepat, suhu dan reaksi seperti yang saya katakan tadi, kontrolnya antara 70 sampai 80% untuk hasil optimal. Waktu pengadukannya bisa dilakukan secara konsisten untuk distribusi merata. Lalu bahan tambahan seperti bahan pewarna, pewangi, dan pelembab juga dibutuhkan. Oke, di sini perbedaan sabun cair dan sabun batang. Oke, sabun cair dan sabun batang memiliki perbedaan signifikan.
dalam komposisi maupun struktur fisiknya. Sabun patang terdiri dari lemak atau minyak yang melalui proses saponifikasi dengan alkali, menghasilkan sabun padat. Sabun cair mengandung lebih banyak air dan surfaktan, membuatnya lebih fleksibel dan mudah digunakan. Dari segi penggunaan, sabun batang sering digunakan untuk mencuci tangan, mandi, dan mencuci pakaian. Sementara sabun cair lebih umum digunakan dalam produk pembersihan seperti sabun tangan atau air dan pembersih wajah. Sabun batang cenderung memiliki umur simpan yang lebih lama, sedangkan sabun cair dapat terpengaruh oleh faktor eksternal seperti kelembapan dan kontaminasi mikroba. Nah, perbedaannya yaitu sabun batang padat dan berbentuk balok, umur simpan lebih lama, lebih ekonomis dan cocok untuk mencuci tangan dan mandi. Sabun cair yaitu berbentuk cair dan lebih fleksibel, mengandung lebih banyak air, lebih mudah digunakan, dan cocok untuk produk pembersih khusus. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan utama minyak jarak atau castor oil dan teh putih atau Camellia sinensis. Bahan kimia yang digunakan meliputi kalium hidroksida atau KOH 30%, gliserin aqueous, propilen, glikol, POCO-DAA, dan etanol 96%. Alat yang digunakan antara lain timbangan digital, breaker glass, gelas ukur, batang pengaduk, termometer, slow cooker, pignometer, dan pH meter. Prosedur saponifikasi dimulai dengan mereaksikan minyak kelapa sawit dengan filtre abu kulit buah kapuk di atas hot plate. Pengadukan dilakukan setelah reaksi saponifikasi berlangsung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hasil saponifikasi kemudian dipisahkan menggunakan corong pemisah. Isinya alat dan bahannya itu alatnya ada timbangan digital, beaker glass, thermometer, slow cooker, pH meter, dan bahannya ada minyak jarak, teh putih, kahwa sebesar 30%, gliserin, dan aqueous. Eh, Kayak analisis hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa suhu dan waktu pengadukan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesamaan pH, densitas, dan bilangan penyemburan sabun. Nilai pH sabun cenderung menurun dengan semakin lamanya pengadukan dan semakin besarnya suhu reaksi. pH terbaik diperoleh pada suhu 80 derajat Celcius, maaf, dan waktu pengadukan 120 menit. Densitas sabun cenderung meningkat seiring bertambahnya waktu pengadukan dan suhu reaksi. Sabun cair yang dihasilkan memiliki densitas antara 1,08 sampai 1,34 gram per mili. Bilangan penyambunan menurun dengan bertambahnya suhu reaksi dan waktu pengadukan, menunjukkan reaksi yang semakin mendekati kesetimbangan. Jadi analisis dan hasilnya ini ada pH sabun menurun dengan bertambahnya waktu pengadukan dan suhu reaksi. pH optimal 9,1 pada 80 derajat Celcius dan 120 menit pengadukan. Bisa dilihat pada eh, grafiknya. Jadi di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijana pada tahun 2009, nilai pH memiliki kecenderungan yang semakin menurun dengan semakin lamanya pengadukan. Dan semakin besar suhu reaksi, maka pH sabun akan semakin kecil. Tapi jika kenaikan suhu telah melebihi suhu optimum, akan menyebabkan pengurangan hasil karena harga kesetimbangan reaksi K akan menurun, yang berarti reaksi akan bergeser ke arah reaksi atau dengan kata lain produk akan berkurang. Reaksi yang jauh dari kesetimbangan akan menghasilkan sabun dengan residu alkali yang besar dan berakibat pada pH sabun yang tinggi. Pada penelitian ini, pH terbaik yang diperoleh adalah pada suhu 80 derajat Celcius dan waktu pengadukan selama 120 menit yaitu 99,1. Nilai pH merupakan salah satu parameter yang penting dalam penentuan mutu sabun cair karena nilai pH menentukan kelayakan sabun untuk digunakan sebagai sabun mandi. Sabun cair yang diperoleh pada penelitian ini memiliki pH antara 9,1 sampai 10,8 dan menurut SNI pH sabun cair memiliki pH berkisar antara 8 sampai 11. Jadi sabun yang diperoleh pada penelitian telah sesuai dan layak untuk digunakan. Kemudian suhu dan waktu pengadukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesamaan pH sabun. Pada umumnya semakin tinggi suhu air yang digunakan membuat sabun, maka pH-nya akan meningkat. Ini disebabkan karena penambahan alkali atau biasanya NaOH yang diperlukan untuk bereaksi dengan lemak, minyak,
bumi akan lebih cepat mudah larut dan bereaksi pada temperatur tinggi. Oh, yang mau tanya, kan tadi kan proses pembuatan sabun ada melalui proses saponifikasi. Nah, apa sih proses saponifikasi itu? Eh, jadi setelah yang kayak saya jelaskan tadi itu, saponifikasi itu adalah reaksi kimia antara minyak dan lemak dengan alkali seperti NaOH atau KOH yang menghasilkan sabun dan gliserin. Ini adalah proses dasar ketika kita membuat sabun. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Yang kedua ada densitas sabun. Densitas sabun meningkat sering bertambahnya waktu pengadukan dan suhu reaksi ya, di rentang densitas 1,8 sampai 1,34 gram per mili. Em, dari penelitian tersebut, densitas sabun cenderung naik seiring dengan bertambahnya waktu pengadukan dalam reaksi penyambunan. Pengaruh suhu dan waktu pengadukan terhadap nilai bilangan penyambunan sangat penting. Dengan semakin bertambahnya suhu reaksi menyebabkan nilai bilangan penyambunan pada sabun akan semakin menurun. Maksud saya eh, penurunan viskositas akibat peningkatan rasio atau air sabun dikarenakan viskositas dipengaruhi oleh kadar air eh, dalam sabun tersebut. Sabun cair yang dihasilkan pada penelitian memiliki densitas antara 1,808 sampai 1,34 gram per mili. Menurut SNI, densitas sabun berkisar 1,01 sampai 1,1. Dapat dilihat bahwa ada beberapa sabun cair yang sesuai dengan standar nasional Indonesia pada suhu 60 derajat Celcius waktu pengadukan 60 menit sebesar 1,08 dan pada 70 derajat Celcius waktu pengadukan 60 menit sebesar 1,1 gram per mili. Kemudian yang ketiga ada bilangan penyambunan sabun menurun dengan bertambahnya suhu reaksi dan waktu pengadukan dan menunjukkan reaksi yang mendekati kesetimbangan. Dari gambar di atas, maksud saya gambar di samping ini dapat dilihat bahwa adanya pengaruh suhu dan waktu pengadukan terhadap nilai penyambunan. Dengan semakin bertambahnya suhu reaksi menyebabkan nilai bilangan penyambunan pada sabun akan semakin menurun. Sedangkan dengan semakin bertambahnya waktu pengadukan menyebabkan nilai bilangan penyambunan akan semakin menurun juga. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya waktu pengadukan akan menyebabkan waktu reaksi antara minyak dan alkali yang semakin besar, maka reaksi akan mendekati kesetimbangan sehingga minyak yang belum bereaksi dengan alkali akan semakin kecil dan kadar asam lemak bebasnya pun semakin kecil. Dan pengaruh besar suhu reaksi terhadap bilangan penyambunan akan turun seiring dengan semakin besar suhu reaksi. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah proses saponifikasi merupakan reaksi esensial esensial dalam pembuatan sabun, di mana trigliserida dari lemak atau minyak bereaksi dengan fase kuat seperti lava atau kala. Faktor-faktor seperti jenisnya, suhu dan waktu pengadukan sangat mempengaruhi kualitas produk akhir. Pemilihan bahan yang tepat juga memberikan manfaat bagi kulit dan meningkatkan nilai estetik sabun. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol suhu dan waktu pengadukan tidak hanya mempengaruhi tingkat keasaman atau pH, tetapi juga stabilitas dan sifat organoleptik sabun. Dengan pemahaman yang baik mengenai faktor-faktor tersebut, pembuatan sabun bisa menjadi lebih efektif dan aman. Pengembangan sabun dengan formula dan ramah lingkungan dapat diperlancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.